Oke, Assalamualaikum guys. Jadi dari kemarin ya, Jis ya, si Agus pantatnya itu luka, ada luka. Ya, di bagian anusnya ya dok ya. Nih luka-lukanya Agus kayak gini dari kemarin. Putihnya tuh, tuh langsung keluar darah. Videoin. Makanya dijilatin soalnya sama lukanya terlalu. Nah itu tuh aneh sih, belum pernah kejadian kayak gini, tapi terjadi di Hakim. Iya, itu dok, makanya kemarin baru kelihatannya tuh di hari kemarin dok. Jadi sebelum-sebelumnya emang kita kan ngelihat di beberapa hewan, misalkan di musang, di kayak tadi di rusa, dia jilat-jilatin anaknya ya dok ya, gitu. Ya, nah kita nggak tahu ya ini gara-gara itu atau bukan sih. Menurutnya gimana dok? Dari ini kan baru 3 hari ya, baru 3 hari nggak mungkin ada kejadian selain kontak langsung dari induknya. Jadi si JJ ini dia terlalu sering, emang hari pertama hari kedua itu terlalu sering protek ke anaknya. Dia jilatin terus, dan emang seluruh badan sih dijilatin, tapi bagian pantatnya, bagian anusnya itu terlalu lama jilatinnya, Terlalu sering juga. terlalu sering. Kalau yang pas awal kan pas keluar lahir otomatis langsung dijilatin dong sampai harus benar-benar kering, baunya hilang lah. Nah kalau di bagian itu kan emang bagian yang bau ya, ketika dia udah nyusu dan lain-lain kan pasti bakalan ada buat biar apa namanya, iniin air kencing dok apa? Iya, jadi emang bayi itu harus direspon ya sama indukan tuh mereka memberikan rangsangan biar bayinya itu mau pup ataupun kencing. Betul. Dengan cara menjilatin pantatnya. Tapi biasanya induk itu setelah bayinya pipis atau pup udah dibersihin pupnya itu berhenti. Iya benar. Nah kasusnya JJ ini tuh beda. Terlalu dia tuh sangat terus-terusan jilatin. Jadinya si bayinya pun mau nyusu dijilatin jadi terganggu, nggak jadi. Ya. Terus mau gerak dikit gitu, JJ-nya ngelihat pantat langsung dijilatin. Jadi sering banget liatnya itu ngerasa aneh. Jadi JJ-nya terganggu, si bayinya terganggu gak bisa nyusu lama. JJ-nya pun ngerasa dia harus protek banget ke bayi ini. Kita cek dulu. Dan pengobatannya. Ini hari ini nyusunya udah berkurang soalnya guys. Jadi ya benar-benar harus kita cek ini. Ini JJ kita udah keluarin ya. Kita udah keluarin. Sebenarnya dari kemarin pun waktu ada luka, kita udah mulai ngeluarin si JJ. Tiap 2 jam kita masukin gitu ya Jis ya. Setiap 2 jam. Tapi dengan cara itu pun si JJ masih jilatinnya luar biasa ya. Dijilatin terus, padahal kita udah nggak ada kontak sama sekali sama Agus. Maksudnya takutnya JJ bau tangan gitu kan atau apa, makanya dia ngejilatin si Agus terus. Ternyata itu bukan, ini kayaknya lebih ke karakter JJ. Mungkin ini juga ada trauma tersendiri si JJ waktu kecilnya. Guys, masih inget gak? Dulu waktu kecilnya si JJ itu dia pernah keracunan susu sampai pupnya itu berdarah. Nah itu alhamdulillah itu bisa sembuh, tapi cukup lama, ada 2 minggu aja pupnya berdarah. Mungkin dia kan merasa nggak nyaman ya waktu bayinya itu, nggak nyaman, dia merasa harus jilatin terus pantatnya karena ada darah di situ. Nah kejadian lah waktu dia punya anak, dia ngerasa aku harus jilatin terus nih anakku nih biar selalu bersih. Itu bisa jadi salah satu faktor penyebab dia selalu jilatin berarti dok ya? Bisa, soalnya ini bukan karena faktor lain ya, bukan karena faktor ada hewan lain ngelukain pantatnya atau karena lingkungan dia terluka kegesek atau karena cacing dia gesek-gesek pantatnya. Itu bukan, karena dia baru umur 3 hari guys. Baru 3 hari udah ada luka di pantat. Itu yang bisa ngelukain ya dari jilatan JJ yang terlalu sering itu. Padahal ya dok, sebelumnya kan dia pas baru lahir aja ke beberapa orang tuh deket banget. Ini udah, aku pikir mah udah sesuai nih.
karena dia udah nggak mau deket lagi sama manusia gitu, Iya. sama orang. Hari kedua itu Udah nggak mau langsung. udah bener-bener langsung lari-lari ya. Iya. Emang kita bener-bener nggak mau dipegang nih, coba nih. Tuh langsung Dia udah ada mulai- respon kabur gitu guys. Jadi nggak yang ngedeket sama kita, nggak yang nyamperin kameramen gitu. Emang ada respon takut, dia ngejauh gitu. Dia lebih tahu ke JJ-nya sih. Biasanya ketika dia lari, dia langsung ngedeket ke JJ. Jadi ya itu respon ini ya, sifat alamiahnya bayi buat menghindar predator. Oke, kita coba oles salep ya, oles salep luka pantat. Moga aja dengan ini lukanya bisa mengurangi rasa sakit dan cepat sembuhnya. Kayak Ya, tangkap. datang sebentar. Ini sebenarnya lukanya juga udah nggak seperti kemarin ya. Agak pelan. Oke. Aku angkat aja ya. Ya, nggak tadi ini kita sekalian review lukanya. Tuh, aduh, lukanya gede juga. Ini udah sobek ya, udah bener-bener sobek. Jadi anusnya sobek ini. Kita harus ngasih. Harusnya ada kulit selaputnya dia Ini ada, iya jadi dari bawah. sphincter anusnya udah rusak, jadi dia langsung plong gitu. Badannya oke sih maksudnya. Iya, Kerasa 3 hari pasti masih bagus. Soalnya 1, 2, 3 itu kan masih nyimpan. kolostrumnya awal tuh bagus ya buat bayi. Tapi kalau terusnya kayak gini, sakitnya Beresiko ya. nggak sembuh-sembuh, bakal beresiko. Dia dipegang aja ada gerakan kayak sakit. Sakit gitu ya. Nah, Berarti bisa secepat ini ya dok, maksudnya untuk dia ketika misalkan dalam 1 hari itu, karena kan sebelumnya kita ngeliat biasa ya, normal. Di dalam 1 malam atau 1 hari itu bisa langsung tiba-tiba sampai luka separah. Kalau ini udah 2 hari lah hitungannya ya, iya. maksudnya. Separah ini bisa ya dok ya? Bisa. Soalnya makin parah, makin ada darah, Makin dia si ini. JJ itu makin jilatin dan nggak berhenti pasti. Karena bau amis. Karena bau amis darah itu. Makanya kasihan. Dikasih. Dan dia bakalan dijilatin kan, dia bakalan kencing juga ya dok kan, maksudnya. Dah. Cukup, kita lepas lagi ya. Makasih, maaf. Jantan. Oke, kita biarkan dia di sini. Ini 2 jam kita masukin JJ biar nyusu lagi. Ini kalau sebenarnya sih kita berani nyapih itu umur 2 minggu lah, kalau emang belum begitu sakit ya. Kalau masih di bawah seminggu tuh aduh agak resiko sebenarnya. Tapi kalau memang besok kelihatan dia nggak mau nyusu, Jis, ini kan berarti ada skip 1 hari nggak nyusu, besok nggak mau nyusu lagi, mau nggak mau kita harus rescue buat kita sapi. Sapi aja. Iya sih. Harus tindakannya harus langsung aja dok. Karena kasihan sih kalau emang udah sampai 2 hari ini aja kayaknya kurang gitu takutnya. Tadi sih lukanya nggak ada infeksi ya, nggak ada nanah, Aman. nggak ada luka terbuka. Itu sebenarnya udah kering, tapi saking keringnya, karena dijilatinnya itu karena saking kering jadi kering banget gitu liatnya. Dan udah kaku pinggirnya saking keringnya itu, Jis. Jadi pinggiran anusnya itu udah kaku banget. Jadi sphincter aninya karena kering nggak bisa bergerak. Tau lah, anus kan Tapi ini ya, ada bengkak otomatis. itu nggak dia kan dia dok ya, malah ya. Enggak, jadi emang sphincter aninya itu kayak kebuka gitu. Kebuka doang. Orang dia jilat ya otomatis basah lagi, kering basah lagi. Semoga aja 2 jam lagi giginya masuk langsung mau nyusui. Semoga. Oke, kayaknya udah aman ya. Oke guys, doain si Agus selamat, Amin. lukanya cepet sembuh. Dan sebenarnya sih kita pengen bener-bener alami ya, nggak usah kita sapi, biar kedekatan JJ sama Bonge itu bisa selalu akur gitu. Kalau misal kita sapi terus kita gabungin lagi, ada takutnya mereka nggak bisa bareng, takutnya apalagi nih jantan ya, takutnya dijahatin sama Bonge, kita pusing lagi nanti mikirin kandang dan lainnya. Jadi pengennya sih mereka
tetap bersama. Agus, Bonge, JJ tetap bersama. Jadi koloninya kebentuk. ya. Oke guys, doainnya si Agus ini cepat pulih kembali karena ini kan sistem pembuangannya berarti nggak agak terganggu ya dok ya. Iya. Oke. Sip, kalau makannya sebetulnya masih oke dan ini juga belum sampai kurus banget. Iya. Oke. Jadi plan B-nya apa, tindakannya apa dok? Jadi kalau emang besok masih kurang banget nyusunya, kita akan sapi, Pak. Oke, kita nyusuin berarti ya. Kita susuin. Nih guys, tapi sekarang tuh dia tuh sama manusia emang tidak sedekat pas awal ya. Jadi terbukti bahwa awal tuh dia pas lahir melihat banyak makhluk, dia bingung mana ibunya kali. Maka dia milih ibunya tuh siapa, kameramen, kipernya atau guenya. Nah, sekarang makanya kita tinggalin kemarin-kemarin tuh dia supaya berdua bareng ibunya. Ya udah, ibunya tuh overprotective, semuanya dijahatin terus sampai ke pantat-pantatnya, sampai luka seperti ini. Sini nak. Udah guys, doain aja ya. Mudah-mudahan, aduh. Besar, Pak. Jadi respon sphincter aninya udah nggak ada. Jadi nggak bisa nutup nih. Tapi nanti kalau udah sembuh bisa. Itu karena bengkak aja jadinya kebuka. Aduh, tapi dia buang kotoran nggak? Sebenarnya dia buang, tapi yang sedikit Langsung dijilat. langsung dijilat. Nah itu dari itu dia Pak. Pupnya kecil kayak pup bayi aja gitu, mencret gitu, Pak. Tapi ya langsung dijilat induknya. Kalau aktif mah aktif. Oke, kalau gitu guys, nanti kita kasih perkembangan lagi ya. Ini satu ruangan dia doang sendiri. Untungnya si Bonge JJ sama Poppy Poka aman-aman aja di luar. Tapi justru ini jadi gue kepikiran apa mereka dilepas aja, tapi kotor kalau lepas. Tapi di sini aja sih area mereka. Iya. Area sini dan Ajis rajin sih, Pak, nyamperin. Wih keren, Ajis the best. Gitu ya udah. Seperti halnya si itu tuh si Fitri juga sekarang sering dilepas aja udah gitu. Santai aja. Si Bonge ke orang-orang juga nggak terlalu yang kayak Iya, ternyata lebih santai ya sekarang Lebih ya. santai. Iya. Oke, thank you guys. Doakan yang terbaik ya. Bye bye. Assalamualaikum. Nah guys, setelah diobati dokter secara rutin, alhamdulillah akhirnya Agus sembuh. Yeay, sempet dagdikduk gue. Untungnya kita sat kalau ada yang sakit. Ya udah, ayo Gus, main yuk, keluar yuk biar semakin happy kamunya. Let's go. Assalamualaikum guys. Agus, burung lagi. Agus ini anak rusa gue. Pasangan JJ dan juga Bonge. Ini yang awal lahir sih udah manja banget sama manusia. Dia salah sangka. Disangkanya kameramen, kiper, dan gue adalah ibunya dia. Sekarang udah tahu ibunya yang mana, sombong banget dia. Oke, biar dia biasa dengan lingkungan luar, harus cukup rutin juga kita keluarkan. Jadi supaya dia tuh nggak panik ketika nanti dikeluarkan suatu saat ya. Iya benar Pak. Ini pertama kali kita keluarkan si Agus keluar bersama dan orang tuanya. Mereka langsung keluar sendiri sih. Ayo go. Apakah nggak usah ya? Bonge nggak mau kemana-mana kok, alpaka di sini. Oh gitu. Ayo sana. Keluarin aja. Ayo. Gus. Oke. Si Agus yang nggak ngeliat. JJ itu anak lu J. Si Agus yang nggak ngeliat. Agus. Sini, hop. Naik dulu, naik. Hop. Maju. Oh. Semua. Sambil jalan. Si Agusnya belum ngikutin guys. Agus. Naik. Agus, yuk. Digiring Gus. Yuk sana. Sana.
Ya, lewat sana. Lewat sana. Panik dia. Nyariin ibunya dia. Wow. Jek. Sini lagi. Sini lagi, Sini. Sini, pakai. Ini lagi, Pak. Kan si JJ. Sini, Jek. Wow. Lari. Gus, Halo, Boy. oh kamu mau lagi ya? Mau sebentar. Boy. Ya, Bentar. ke situ dong. Tempat kandang Janoko. Sini Gus. Wow. Sana, Boy. Keren. Lari, Boy. Ayo, Gus. Nggak lihat dia. Nggak lihat mak-maknya. Gak mau dia mau yang sini doang. Ayo Gus, keluar Gus. Dia mau berak. Sabar. Mau pup. Ini Harus dijilatin. Mau pup dia harus dijilatin biasa. dapat tapi. Ya, awas. Mamanya di sini. Mamamu di sana, Agus. Awas. Go. Gak lihat ya? Ya. Awas Gus, dipatok lu Gus. Lari Gus. Lari Gus. Jangan di dalam Gus. Awas Gus, nanti kejepit Gus. Gus, keluar. Gus, jangan di situ. Udah keluar belum? Gus, sana Gus. Oh, dah. Hehehe. Pintar ya, udah dah. Wow, seneng gak Gus? Lari-larian bareng mama papa. Cie, mama papa, bonge JJ. Ya udah, sehat-sehat terus ya kalian. Tunggu perkembangan mereka selanjutnya. Thank you guys. Assalamualaikum.